pura-pura tahu fisika, ada banyak isinya. Ada materi belajar fisika. Hi everyone, welcome back to channel Pura-pura tahu fisika. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk Like, Comment. share, and subscribe channel Pura-pura tahu fisika. Let's enjoy this video. Isu lingkungan menjadi isu yang banyak mendapat atensi dunia pada saat ini. Perambahan hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, hingga polusi menjadi permasalahan yang harus segera dicari solusinya agar tidak semakin berat. Kali ini kami akan menggali perspektif Uni Eropa seperti apa sih upaya mereka dalam menjaga agar bumi tetap hijau. Kalian sudah pasti tidak asing dengan yang satu ini. Yap, Eropa. Negara tersebut menerapkan kebijakan Uni Eropa. Uni Eropa merupakan salah satu negara anggota G20 yang memiliki konsen besar terhadap isu lingkungan. Menurut detik.com, 10 negara terbersih di dunia diantaranya Denmark, Luxembourg, Swiss, Inggris, Prancis, Austria, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Jerman, di mana 10 negara tersebut semuanya berada di Eropa loh. Menjaga lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan di Eropa sudah menjadi budaya masyarakat Eropa, di mana setiap masyarakat Eropa pandai mengelola sampah agar sampah tidak berserakan dan bau. Kebersihan air, tanah, udara, serta prasarana yang lain merupakan impian bagi seluruh penduduk dunia. Hingga tak heran, beberapa negara mencoba untuk menemukan cara yang tepat untuk mewujudkan impian tersebut. Salah satu negara yang menjadi acuan sebagai negara terbaik dalam mengelola limbah dan sampah yaitu Swedia. Negara terluas ketiga di benua Eropa ini telah berhasil melakukan pengolahan sampah dan air limbah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Negara terkaya ketujuh di dunia ini telah menekan angka limbah yang ada di negara-negara Eropa dari 38% menjadi 1%. Sungguh, hal ini membuat negara maju dan berkembang di dunia mencoba untuk mengetahui rahasia pengolahan sampah di Swedia. Adapun cara-cara masyarakat dan pemerintah Uni Eropa dalam pengolahan sampah supaya lingkungan tetap bersih. Poin pertama yaitu budaya anak-anak Uni Eropa dalam menjaga kebersihan. Setiap sekolah di Uni Eropa telah menerapkan karakter anak-anak untuk menjaga kebersihan, di mana ada kebijakan khusus yang telah dibuat oleh pemerintah Uni Eropa dalam menjaga kebersihan dari kecil. Terdapat kelas khusus dalam menjaga kebersihan. Setiap guru akan mengajarkan cara membuang sampah pada tempatnya, yang mana tempat sampah terbagi menjadi 5 bank sampah. Tempat sampah yang warna hijau yaitu sampah organik, contohnya daun, sisa makanan, dan ranting. Tempat sampah warna kuning yaitu sampah guna ulang, contohnya plastik, kaca, kaleng, lampu, aki, dan obat nyamuk. Tempat sampah warna merah yaitu sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Tempat sampah warna biru yaitu sampah daur ulang, contohnya kertas, kardus, dan koran. Tempat sampah warna abu-abu yaitu sampah residu, contohnya puntung rokok, popok, tisu, dan kapas. Yang kedua yaitu memanfaatkan energi murah di negara Swedia dan Prancis. Pada umumnya, sampah hanya akan memberikan dampak negatif dalam kehidupan, sehingga membuat sampah tidak ada gunanya. Lain halnya di Swedia dan Prancis yang menjadikan sampah feses menjadi fosfor dan urin menjadi nitrogen. Berikut adalah sisa ampas sampah yang menjadi fosfor. Dan urin kemudian dijadikan bahan untuk bahan bakar biskota serta kompos sebagai pupuk lahan pertanian. Berikut bagan pengolahan limbah dilakukan melalui 3 proses di negara Uni Eropa.
Yang pertama yaitu proses mekanis yang dilakukan dengan penyaringan dan pemisahan berbagai jenis sampah dalam air limbah seperti tisu, kapas, dan lainnya. Cara pengolahan limbah ini dilakukan di negara Swedia, Prancis, Finlandia, Jerman, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses kimiawi yang akan menyisakan lumpur endapan yang baik sekali untuk menghasilkan biogas. Pengolahan limbah ini hanya dilakukan di Swedia. Dan yang ketiga yaitu proses biologi mengonversi limbah nitrogen menjadi gas nitrogen yang dapat dinikmati di alam bebas. Proses ketiga ini memerlukan bakteri khusus dalam penggunaannya. Pengolahan ini dilakukan di seluruh negara Uni Eropa. 3. Keikutsertaan sektor privat Prancis dalam mengatasi food waste. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan food waste, Prancis melakukan kerjasama dengan sektor privat untuk bergabung dalam aksi anti-food waste. Grup fokus limbah makanan dibentuk tahun lalu dengan dukungan dari Paris La Défense, merupakan kawasan bisnis yang dibangun secara khusus dan terbesar di Eropa yang terletak di Paris. 4. Kesadaran masyarakat Swedia. Negara Swedia bukanlah negara yang miskin di benua Eropa, karena potensi yang digunakan sebagai bahan bakar pemanas tersedia dalam bentuk biomasa. Namun, karena kesadaran masyarakat akan sumber daya alam sangat tinggi, maka mereka membuat terobosan baru yaitu dengan pengolahan sampah dalam kehidupannya. Sehingga tak heran negara ini disebut sebagai pengimpor sampah terbesar di dunia. Sebuah penelitian pada tahun 2008 menunjukkan bahwa 87% masyarakat mengambil langkah secara personal untuk mengurangi emisi CO2 karbon dioksida yang mereka hasilkan. Pada umumnya mereka lebih suka dengan mendaur ulang bahan-bahan yang telah dipakai, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mereka mendukung penggunaan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi. Teknologi yang dipakai sebagai pengolahan tersebut lebih dikenal sebagai Waste to Energy (WTA) seperti insinerasi. Poin 5. Kebijakan yang ketat Swedia. Sejak ditetapkannya pajak tinggi untuk bahan bakar fosil pada tahun 1991, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Swedia meningkat. Ini karena semua kebutuhan dapat mereka dapatkan dari sampah yang didaur ulang menjadi bahan bakar dan kompos, bahkan menjadi udara sehat. Kebijakan yang ketat dengan didukung oleh teknologi yang canggih membuat cara berpikir masyarakat Swedia menggunakan energi terbaru yang murah. Perbandingan yang dirasakan yaitu ketika pajak batu bara 0,093 sek per kWh, sedangkan sampah rumah tangga lebih murah sekitar 0,032 sek per kWh. Poin ke-6 yaitu cara Belanda membersihkan sungai. Yang pertama, sungai dibersihkan dengan cara menangkap sampah yang terapung dengan menggunakan gelembung. Inovasi yang dikembangkan startup Great Bubble Barrier ini diterapkan di Amsterdam. Lalu, mengambil sampahnya dengan menarik gelembung dengan bantuan kapal. Lalu sampah dipilih dengan 3R, sama halnya dengan membersihkan laut. Yang ketujuh yaitu ada upaya revitalisasi pantai oleh UA. Timbunan sampah di lautan memiliki dampak besar pada kehidupan laut. Dampak yang ditimbulkan antara lain mengganggu pergerakan dan bisa menjerat satwa laut, mencemari kesegaran dan kejernihan air laut, menyebabkan kematian satwa laut jika sampai dikonsumsi, menyebabkan penyakit, serta menghambat perjalanan bahkan berpotensi merusak kapal laut. Lalu, langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik? Yang pertama tentunya dengan melakukan 3R, Reuse, Reduce, and Recycle. Dalam prinsip 3R, langkah reduce atau mengurangi sampah menjadi langkah pertama yang mesti dilakukan agar dapat ikut mengurangi produksi sampah. Seperti mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai yang saat ini jumlahnya sudah sangat banyak di lingkungan. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi dengan tanaman bakau. Yang ketiga, melakukan bersih-bersih pantai.
Kegiatan bersih-bersih pantai tentunya dapat mengantisipasi sampah yang ada di pantai terbawa arus ke laut. Sedangkan pembersihan laut berguna untuk mengurangi sampah yang ada baik di permukaan laut maupun di dalam laut. 8. Upaya revitalisasi laut oleh UA. Arahan fasilitas penerima pelabuhan bertujuan antara lain untuk menangani sampah laut dari kapal secara efektif, termasuk dari kapal penangkap ikan, dengan memberikan insentif keuangan untuk pengiriman limbah ke pelabuhan, pemantauan dan penegakan kewajiban pengiriman wajib yang lebih baik, serta pengumpulan dan pengelolaan yang lebih baik limbah ini difasilitasi penerimaan pelabuhan yang memadai. Arahan pencemaran sumber kapal sedang ditinjau. UA bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka kelompok pemangku kepentingan pada kapal rekreasi akhir masa pakainya. Untuk menentukan pendekatan UA yang umum terhadap pembongkaran dan daur ulang kapal rekreasi akhir masa pakainya, mendukung tujuan dari rencana aksi ekonomi sirkular dan kesepakatan hijau UA. Pendekatan UA seperti itu akan dikontribusi pada pengurangan volume limbah yang dihasilkan oleh kapal-kapal yang ditinggalkan dan dengan demikian mengurangi sampah di laut dan di pantai. Itulah cara pengolahan sampah atau limbah di Uni Eropa memberikan kesadaran kepada dunia bahwa sampah akan selalu berguna dengan pengolahan yang baik dan benar. Tentunya hal ini harus disertai kepemilikan alat berteknologi tinggi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, Komen. Share. Dan subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Bye. Bye. Efek rumah kaca ada dua macamnya. Satu efek rumah kaca alam,